Luar biasa nih ya. Ini juga boleh banget ya langsung aja di komen-komen kalian ini dari daerah mana saja biar kita juga tahu kalian ini dari mana saja gitu. Biar kita bisa menyapa kalian dari mana aja loh Kak Azwani Azhul yang baru bergabung. Yang lainnya juga boleh banget. Udah ada satu pesan? Ruiz. Mana nih Kak? Dari Grobogan Kak, Kak. Masya Allah. Kak Livi, halo Kak Livi dari Grobogan. Selamat datang ya. Selamat sore. Betul, selamat sore. Masih dalam wilayah KC Kudus berarti ya Grobogan. Iya. Ini ada komen Kak, komen pertama dari Kak Fahira. Untuk BPJS pemerintah atau gratis bagaimana caranya? Baik, untuk Kak Fahira.vivi ya, untuk BPJS pemerintah atau PBI kali ya Kak ya bahasanya, itu pengajuannya itu lewat dinas sosial Kak. Dengan caranya gimana? Dengan pengajuan menggunakan surat keterangan tidak mampu, foto rumah. Nah, 2 berkas itu berkas utamanya ditambah dengan nanti KTP dan KK-nya seperti itu. Jadi nanti diurusnya lewat dinas sosial seperti itu Kak. Betul, tapi ada beberapa daerah juga yang ngurusnya di dinas kesehatan juga. Jadi tergantung kabupaten. Betul. Kalau di Kudus bisa langsung ke dinas sosial. Betul. Iya. Ada komen lagi Kak, ini dari Kak Yulipus. Kak, caranya Kak pindah Yulipus. Vaskes di KIS gimana? Vaskes di KIS berarti sama aja sebagai PBI kali ya kayak maksudnya ya? Kalau KIS itu Kartu Indonesia Sehat ya Kak. Ini mungkin yang dimaksud PBI. Ya betul. Jadi sama aja ya Kak sebenarnya pindah Vaskes itu bisa lewat aplikasi Mobil JKN. Nih logonya. Udah punya belum aplikasi Mobil JKN? Kalau belum bisa download di App Store atau Play Store. Betul, nanti bisa pilih menu di perubahan fasilitas kesehatan. Iya. Oh iya, ini Kak Yulipus izin menjelaskan ya Kak, kalau PBI-nya yang ditanggung oleh Pemda atau PBPUP Pemda itu hanya terbatas di puskesmas di daerah tersebut. Tapi kalau segmennya PBIJK yang ditanggung oleh pemerintah pusat itu bisa vaskesnya milih di seluruh Indonesia. Semoga menjawab ya Kak Yulipus. Ada komen lagi Kak dari Kak Dini. Mau ambil antrean rujukan tapi gak bisa, ada tulisan pasien gagal didaftarkan, itu kenapa? Ini mungkin di Mobil JKN ya Kak Ical. Nah itu kadang servernya error Kak, di server rumah sakit juga error, jadi bisa dicoba secara berkala ya Kak. Betul, bisa dicoba-coba lagi biar nanti sampai sukses. Iya. Ini Kak ini nih. Kak Ecela, Kak PBI bisa naik kelas nggak? Jawabannya mohon maaf belum bisa ya. Jadi untuk PBI itu kelasnya disertakan dengan kelas 3 ya Kak Dea ya. Betul. Jadi kalau misal mau naik kelas harus rubah menjadi peserta mandiri dulu. Iya. Kalau peserta mandiri itu kelas 3 pun nggak bisa naik kelas Kak Ical. Jadi yang bisa naik kelas hanya kelas 1 dan ini maksudnya naik kelas pas rawat inap apa gimana nih Kak Acela? Iya, bisa di komen lebih lanjut ya Kak Acela. Kalau untuk kalau misal di PBI ini kan setara dengan kelas 3. Jadi kalau misal mau pas rawat inap kemudian mau naik kelas atau naik kelas di rawat inapnya itu memang tidak bisa. Tapi kalau misal mau naik kelas di kepesertaannya itu kan ada 3 kelas ya. Ini maksudnya di apa gitu? Bisa di komen lebih lanjut ya Kak Acela. Kak Mas Penstore, aku ini coba pilih juga ya. Kak Mas Penstore, misal dinonaktifkan bisa nggak Kak untuk BPJS Kesehatan? Untuk penonaktifkan itu hanya di 2 alasan. Yang pertama peserta sudah meninggal dunia, yang kedua peserta pindah ke luar negeri. Nah selain itu Kak Mas Penstore belum bisa ya. Jadi selama pesertanya masih hidup dan tidak pindah ke luar negeri, maka belum bisa dinonaktifkan. Khusus untuk peserta mandiri seperti itu Kak. Jadi nanti untuk iurannya akan tetap berjalan. Seperti itu ya Kak Mas Penstore. Betul. Semoga menjawab ya Kak. Lanjut Kak. Ya lo banyak banget loh. Masya Allah tabarakallah. Buat teman-teman komennya jangan double-double ya. Karena ini bingung. Kita bingung jujur. Iya. Dari mana ini Kak? Ayo pilih dulu. Kita pilih-pilih juga yang kayaknya pertanyaan yang akan mewakili banyak pertanyaan. Banyak pertanyaannya di sini ya Kak ya.
Kak Mas Penstor, ini ada lanjutan nih pertanyaan dari Kak Mas Penstor. Kalau tidak mampu bayar gimana Kak? Nah ini tadi kembali pengajuan ke PBI lewatnya tergantung tadi ya Kak, berarti ya tergantung Iya. kabupatennya. Kalau di kabupaten ada beberapa kabupaten yang ternyata juga bisa lewat dinas Dinas kesehatan. Kesehatan. Nah tapi pada umumnya adalah lewatnya di dinas Dinas. sosial Iya. dengan membawa surat keterangan tidak mampu, foto rumah dan KTP dan KK tentunya ya Kak Mas Penstor ya. Cuman kalau sebelumnya sebagai peserta mandiri itu juga perlu diingat bahwa selama peserta mandiri itu kan ada iuran nih selama peserta mandiri. Nah sebelum dialihkan ke PBI, iurannya itu tetap ditanggung oleh peserta ya. Jadi perlu dicek juga sebelum dialihkan itu masih ada tagihan iuran atau tidak. Kalau masih berarti harus dibayarkan juga, dan itu masih tanggung jawab sebagai di peserta ya. Jadi tidak bakal dilunasi oleh di dinas sosial, cuma nanti bisa alih segmen dan bisa aktif gitu ya Kak Mas Penstor. Untuk kedepannya nanti setelah dialihkan tidak perlu bayar lagi kalau misal diterima oleh dinas sosialnya gitu ya Kak Dea ya. Betul sekali. Semoga menjawab ya Kak. Betul, menarik. Kalau tadi ada yang nanya tentang hal itu berarti bisa nih ya terjawab juga dari pertanyaannya Kak Mas Penstor. Seperti itu ya Kak. Ini dari komen Kak Nov ini Kak. Kak, info dong yang ada pemutihan tunggakan BPJS. Ini juga sering ditanyakan nih Kak. Iya, untuk masalah pemutihan itu kan memang sudah masif beritanya di luar sana ya Kak. Cuman dari kami belum berani untuk berbicara lanjut mengenai kebijakan itu. Kami juga masih menunggu informasi dari pusat. Jadi kami mohon juga untuk seluruh sobat-sobat JKN ini untuk sabar menunggu ya Kak ya. Karena kita juga belum jelas ini untuk dari pusat itu seperti apa nanti sistemnya. Pasti nanti ada infonya Kak, ya kan? Tinggal bisa ditunggu dicek saja. juga di Instagram BPJS Kesehatan RI Kak, yang ada centang birunya ya Kak. Ya, pasti ya centang biru. Jangan sampai terkena hoax juga. Kak, bagaimana cara menaktifkan BPJS yang terblokir? Sepertinya tidak ada BPJS yang terblokir ya Kak ya. Mungkin nonaktif Kak. Nah, nonaktifnya ini tulisannya karena apa Kak? Boleh di komen lebih lanjut ya. Mbak Liz nih kayaknya menarik nih. Dari komen dari Mbak Liz ya. Kak, aku mau bayar lewat HP tapi kok balasannya udah dibayar gitu. Berarti ketika masukkan nomor itu langsung ada notifikasi VA sudah terbayar gitu ya Mbak Liz ya. Jadi kalau sepengalaman saya untuk menangani peserta yang ada VA yang sudah terbayar dan ternyata masih ada pesan untuk tagihan, nah itu biasanya dalam input nomor VA-nya itu salah. Nah caranya gimana untuk memastikan nomor VA kita benar? Itu bisa dicek di lewat WA Pandawa nih ya, sudah jelas terpampang di atas ada di 08 118 165 165. Nanti chat menu, kemudian nanti pilih informasi, kemudian pilih yang nomor virtual account. Cek virtual account ya. Cek virtual account nanti langsung dikasih nomor VA yang benar itu seperti apa ya Mbak Liz ya. Nanti dicoba lagi karena pastinya kalau misal VA-nya benar dan ternyata dicek di aplikasi Mojikan juga ada tunggakan, pastinya belum terbayar gitu ya Kak Liz ya. Tapi ada kemungkinan juga kalau Mbak Liz ini kepesertaannya itu dialihkan menjadi PBI loh Kak. Bisa juga, betul. Jadi lebih pastinya cek dulu ya Kak di aplikasinya. Betul, apakah ada tunggakan yang belum terbayar, seperti apa gitu. Kalau sudah terbayar, alhamdulillah gitu ya Mbak Liz ya. Masya Allah, thank you Kak Peternak, sudah dikasih gift mawar-mawar loh, ya Allah. Kak Mamah Kai, Kak bisa naik kelas nggak sebelum 1 tahun diubah? Waduh, mohon maaf, belum bisa Kak Mamah Kai. Jadi harus tetap menunggu di 1 tahun minimal ya, baru bisa naik atau turun kelas lagi. Seperti itu ya Kak Mamah Kai. Kak Mamah Muda boleh dikomen lagi, BPJS tidak aktif itu karena apa tulisannya? Karena banyak case ya Kak Mamah Muda. Banyak case? Oh iya. Banyak kasus gitu maksudnya, banyak background. Apakah nonaktif karena premi atau apakah tidak dibayarkan di akhir bulan, itu kan juga ada ya Kak Dea ya. Jadi tinggal dilihat.
Ini kita baca. Oh, Kak Maibu nih Kak, Kak kalau mau nutup buat yang udah meninggal gimana? Bisa, caranya dengan melaporkan ke kantor BPJS Kesehatan itu yang paling 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 baik mudah. ya, paling mudah dengan secara offline ya ke kantor BPJS Kesehatan dengan membawa akta kematian yang dari Jakpil ya, harus Betul. akta kematian gitu. Tapi kalau nggak sempat ke kantor, Mm-mm. bisa langsung melalui WA Online. Pandawa. Yalah. Di menu apa Kak Ica? Di menu perubahan. Di menu Administrasi. administrasi. Kemudian nanti klik link yang diberikan. Betul. Kemudian perubahan data. Iya. Betul. Ini yang paling bawah Kak. Aku sumpah ini tertimbun ya Kak ya. Oh iya bisa di tempatmu ya Mbak Dia. Dari sini aja Kak Ica. Oh iya betul. Langsung ganti aja. Sekali nih. Kak Ci, Kak buat BPJS kelas 1 bisa online ya? Bisa dong, ya kan? Lewat Bisa. aplikasi lewat WA Pandawa Betul. ya Kak. Bisa di 0818165165 nanti chat menu, kemudian Pilih pendaftaran peserta. di administrasi kemudian ada pendaftaran peserta baru itu ada Kak. Nanti tinggal dipilih kelasnya bebas. Mau kelas 1 dia boleh banget ya kan? Kelas 1. Kelas 1 iurannya berapa Kak? Kelas 1 iurannya di 150.000 per bulan ya Kak ya. Kak BPJS aktif BP pemerintah daerah itu di cover pemerintah ya. Iya betul Kak Ica Cynthia. Betul, jadi tidak perlu iuran seperti itu. Cuman tetap harus dicek berkala ya Kak ya. Soalnya bisa tergantung dari non-aktif juga. karena kebijakan dari pemerintahnya, apakah dananya cukup atau tidak itu bisa dicek sewaktu-waktu Kak. Kak tanya kalau lupa password itu gimana ya solusinya? Mobil JKN ini Kak. Kalau lupa password bisa langsung lupa kata sandi di paling bawah Kak. Dicoba Iya. itu dulu gitu. Kalau misal Pastikan kalau ngirim SMS ada pulsanya ya Kak. Dan pastikan juga kalau nomor HP-nya itu terdaftar. Nah, Kalau nomor HP-nya sudah nggak terdaftar, bisa diubah melalui ini. WA Pandawa lagi di menu Iya. administrasi ya Kak ya, di perubahan data. Kak mau tanya kalau mau ikut BPJS suami biasanya aktifnya berapa hari ya? Ini suaminya segmen apa ya Kak Deo? Di Mandiri, PPU kali ya Kak. Apa PPU? Kalau suaminya bekerja bisa langsung aktif. Betul. Cuma nanti pendaftarannya harus dilaporkan lewat perusahaannya kali ya Kak ya. Jadi tidak ke kantor BPJS tapi nanti diikatnya di akun dari perusahaan suaminya seperti jadi nanti tinggal di suaminya menghadap ke HRD atau SDM yang mengurusi seperti itu biar nanti data-data kakaknya diurus dan bisa ikut gabung di akun suaminya. Ini Kak Titik ya, Kak Titik ini ada namanya Masya Allah. Kalau mau naik kelas dari kelas 3 ke kelas 1 bisa nggak Kak? Ya bisa banget, cuman tadi ya harus minimal di 1 tahun ya Kak Dia ya. Terdaftar di 1 tahun kelas 3, sebelumnya. Kelas sebelumnya kan ini berarti di kelas 3 ya. Betul. Di kelas sebelumnya berarti kalau misal sudah 1 tahun, Kak saya mau di kelas 1, boleh, bisa banget ya. Bisa, caranya lewat online juga bisa di aplikasi mobil JKN sama WA Pandawa seperti itu. Gimana cara aktifkan BPJS karena berhenti kerja Kak Keisha Gembul ya Gembul. Caranya bisa ini ya Kak ya, berarti caranya dialih segmen ya, di di WA Pandawa juga bisa ya Kak ya, Kak Keisha Gembul, ataupun bisa juga lewat aplikasi mobile JKN di perubahan data gitu. Nanti pilihnya sebagai peserta mandiri, nanti tinggal pilih kelas sesuai dengan Kak Ica ya, Kak Keisha yang diinginkan gitu. Kak Dewi @ kupu-kupu Kak ada loker nggak Kak? Bisa ada, Kak. Ada. Bisa dicek di Instagramnya BPJS Kesehatan RI ya Kak. Iya, yang ada centang birunya. Iya. Tinggal di scroll aja ada loker gitu. Ini udah Kak ya, Meme Kak. sudah ya Kak ya. Tentang lupa password di aplikasi BJKN nanti bisa dicoba di lupa kata sandi yang paling bawah ya Kak. Kak Arnaifatu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Komennya double ini Kak. Iya, mungkin mereka belum terjawab jadi ini ya. Iya, komen terus. Sebentar Kak.
Ini tadi Kak Faiza tuh sama ya, apa daftar BPJS lagi setelah resign itu nanti alih segmen ya Kak. Jadi akunnya tetap sama, nomor BPJS juga tetap sama, cuma nanti bedanya di segmennya. Kalau sebelumnya sebagai PPU yang ditanggung oleh perusahaan di 4% dan dari pegawai 1%. Nah, kalau ini alih segmen ke peserta mandiri, berarti nanti pembayaran secara mandiri gitu ya Kak, sesuai dengan kelas yang dipilih nantinya. Kalau di kelas 1 di 150, di kelas 2 di 100.000, dan di kelas 3 paling murah 35.000 saja loh, ya per Allah. orang per bulannya ya Kak. Betul. Kak punya suamiku PBI tapi nonaktif udah lama, mau diaktifkan katanya kalau nggak urgent nggak bisa Kak Di. Ini Kak Di, domisilinya mana ya Kak Di? Kak Di ini dari mana? Kemudian ini yang memberikan statement bahwa diaktifkan katanya kalau nggak urgent ini berarti mau ke PBI lagi atau bagaimana ya Kak Dia? CMO beda ya Kak ya? Iya. CMO dari BPJS Ketenagakerjaan Betul, ya, kita di Kak. aplikasi namanya Mobile JKN. Iya. Untuk BPJS Kesehatan ya. Mau tanya kalau ASN anak ketiga bisa masuk BPJS? Betul, bisa Kak Bisa. Nuren. Syaratnya nanti menyertakan leger gaji sama SK-nya aja ya. Betul. Kemana Kak itu? Ke PIC-nya. Ya, Iya. ke PIC dari instansinya ya, Iya, berarti betul. ya. Kak, apa bisa dalam satu kakak daftar BPJS mandiri satu orang saja? Kak Ara. Kak Ara Alvira ini kasusnya seperti apa jelasnya? Satu kakak Maksudnya daftar BPJS mandiri satu orang aja. saja. Nggak bisa ya Kak, karena kalau daftar BPJS itu harus satu kakak, karena kita sistemnya gotong royong. Jadi kalau Betul. ada yang sakit itu ditanggung sama yang sehat juga. Kecuali kalau misal case-nya seperti keluarga saya yang saya ini belum menikah. Jadi saya punya ibu dan bapak itu kan bisa ditanggung gitu ya kalau belum menikah ya Kak Dia ya. Dan saya punya adik. Nah, adik itu kan belum bisa diikutkan ya ke perusahaan. Iya, Nah, itu ini bisa kalau mandiri mungkin. sendiri. Iya, betul. Pas aku mau buat BPJS online mobil JKN ngisi nomor kakak, tapi kok nggak bisa diisi Kak, nggak bisa dipencet Kak Sif coba koneksinya dijaga yang pertama, kemudian coba diupdate juga kali ya Kak ya aplikasi mobil JKN-nya. Kalau kesulitan menggunakan mobil JKN bisa di ini WA ya Kak, Pandawa. Pandawa. Betul, di WA Pandawa di 0818 165 165. Kalau enggak kita juga ada itu Kak, lewat Zoom, Viola. Untuk informasi lebih lanjut bisa BPJS cek di online ya Kak? Iya, dicek di Instagramnya Info JKN Kudus ya Kak. Itu ada jadwalnya. Langsung nih berarti di follow dulu nih Kak Info JKN Kudus. Wah banyak sekali, seneng dia melihat antusias kalian. Banyak sekali nih Kak komennya. Sampai bingung ya kan? Kita pilih yang sepertinya belum ini ya, belum terjawab. Betul. Pengkinian ini udah ya, ini udah. Ini mungkin ya Kak, apa enggak? Mas, ini bisa juga. Yang Mas Af ini nih, atau apa? Mas Centang N. BPJS Mandiri bisa pindah ke pemerintah, bisa. BPJS Mandiri pindah ke pemerintah bisa nggak Kak? Bisa ya Kak ya, cuman nanti harus pendaftaran atau pengajuan secara mandiri ke dinas sosial ya. Seperti tadi caranya dengan membawa surat keterangan tidak mampu, foto rumah, KTP, dan KK. Seperti itu ya Kak Mas A ya, kalau misal nanti di-approve atau diterima oleh dinas sosial nanti bisa gitu. Kepesertaannya langsung dialihkan Betul, secara otomatis. Cuma nanti juga bisa dicek ya di iurannya, karena selama belum dipindahkan atau dialih segmenkan ke pemerintah berarti untuk iurannya membayar betul iuran tetap mandiri. ditanggung oleh peserta secara mandiri gitu ya. Vaskes. Kak, aku mau pindah Vaskes tapi email sama nomor telepon udah nggak aktif. Gimana cara pindahnya Kak? Ini mungkin Kak Roris pindah melalui aplikasi mobil JKN ya Kak? Dan kesulitan masuk karena nomor HP sama email udah nggak aktif. Sudah nggak aktif. Untuk update nomor HP nanti bisa di WA Pandawa sini ya Kak. Atau kalau kakaknya kesulitan nanti bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Kalau enggak di kantor Mall Pelayanan Publik
Kalau enggak, kita hari Minggu itu juga ada BPJS keliling di Car Free Day Betul, Kudus. tinggal dipilih aja sudah banyak pilihan Kak Ruris ya. Kanal-kanalnya. Jadi kalau misal tetap mau online, berarti caranya yang pertama adalah berarti perubahan dulu email sama nomor teleponnya lewat WA Pandawa. Kemudian ketika sukses baru nanti mencoba login lagi di ini ya Kak ya, di aplikasi Google JKN-nya gitu ya. Dari Kak Tri Irawan, Kak mau tanya kalau iuran BPJS dari pemberi kerja dan pekerja itu berapa persen? Nah, kalau segmen pekerja, dari pemberi kerja itu 4% dari Betul. gaji, dan pekerja itu 1% dari gaji. Tapi dikembalikan di kebijakan perusahaannya masing-masing juga, Kak. Betul, Iya. bisa dicek di slip gajinya. Iya. Dan untuk kejelasan lanjutnya bisa di PIC ya, Iya. dari perusahaannya kejelasannya. Kak, aku baru gabung BPJS sama suami, tapi di JKN kelasnya masih beda. Proses update-nya berapa lama? Baru gabung ini, kok bisa kelasnya beda ya? Mungkin awalnya kelas 3 mandiri, Kak. Terus dialihkan ke suaminya yang kelas 2 atau kelas 1. Yang PPU gitu ya? Menunggu 1 bulan ya, Kak? Ya, mungkin bisa update di bulan depan kali ya, kalau misal baru daftarnya di bulan ini, seperti itu. Apalagi ini sudah di pertengahan bulan ya Kak ya. Jadi kemungkinan update-nya di bulan depan ya Kak. Siapa lagi? Kak Jun. Kak Jun. Ada komen dari Kak Ani, Kak, kalau BPJS yang berstatus PBI dinonaktifkan, apa bisa langsung ke BPJS Kesehatan? Nah, kalau kakaknya mau langsung mendaftar mandiri, itu bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Tapi kalau kakaknya masih mau di PBI, bisa langsung mendaftar lagi ya Kak di Dinas Sosial gitu. Tergantung ini kakaknya mau tetap yang jadi PBI atau mau sebagai peserta mandiri yang harus iuran setiap bulannya secara mandiri gitu ya Kak ya. Kak, anakku baru 2 bulan, Kak. Itu kalau pindah nama gimana? Nah, ganti nama kali ya Kak ya, Kak Bude Acel. Kak Bude Acel bisa lewat online juga bisa, ke kantor juga bisa. Betul, nanti kalau online bisa melalui WA Pandawa. Di perubahan administrasi, kemudian perubahan data, nanti pakainya akte ya Kak ya. Iya, akte yang baru ya Kak. Kalau sudah punya akte bisa diganti ya, jadi tidak lagi bayi nyonya gitu biasanya. Kalau bayi yang belum ini masih bayi nyonya, belum namanya gitu ya. Mana lagi ya Kak? Morongopi, Kak Morongopi, Kak katanya BPJS Kesehatan yang belum membayar sampai bertahun-tahun katanya ada pemutihan, bener nggak? Nah, sebenarnya untuk sampai saat ini untuk BPJS Kesehatan yang misal kalian punya tunggakan iuran selama 5 tahun, nah yang 3 tahun itu diputihin ya Kak ya, jadi yang dianggap sebagai tanggungan itu cuma di 2 tahun saja plus 1 bulan berjalan, jadi kalau di total di 25 bulan saja, walaupun nanti tagihan sebelumnya tidak membayar di 5 tahun, 10 tahun atau selebihnya itu nanti yang dianggap oleh BPJS Kesehatan hanya di 2 tahun plus 1 bulan berjalan. Nah untuk kalau misal yang Kak Morongopi ini maksudnya yang masalah yang dari kebijakan pemerintah yang sudah banyak dipublish oleh media, itu kami juga belum bisa menjawab untuk kepastiannya ya Kak ya, mohon maaf karena kami juga masih menunggu info resminya dari BPJS Kesehatan Pusat. Seperti itu ya Kak Morongopi, karena semoga belum menjawab. Ada peraturan presidennya juga Kak. Betul, jadi masih nunggu regulasi dari pusat. Kak Titik lagi ya, tapi ini gambarnya Awan. Tadi beda orang ini beda Kak. Profil ya, pastinya beda profil dan beda orang. Kak, aku habis TBHK mau pindah ke Mandiri gimana? Bisa banget, bisa lewat WA Pandawa di 0818165165 ya di menu administrasi, ataupun bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Seperti itu ya Kak Titik. Kalau mau naik kelas harus nunggu berapa lama ya Kak? Kak Zunia _11 tentunya di minimal 1 tahun. Seperti itu di kelas sebelumnya. Sudah kejawab Kak Rus. Kak, kalau persalinan pakai BPJS bisa nggak? Kalau mau rujukan ke Vaskes 2 gimana caranya Kak?
Maksudnya ke FKRTL gitu ya Kak? Iya. Terus ini berarti harus ini ya Kak ya, pemeriksaan dulu ke FKTP ya Kak ya Kak Dea. Terus nanti kalau misal ternyata ada indikasi yang mengharuskan untuk Persalinan di rumah persalinan, sakit. itu nanti dapat rujukan seperti itu. Betul. Jadi harus ini ya Kak ya, tetap untuk cek Di kandungannya di FKTP FKTP dulu. terlebih dahulu gitu. Ini sudah ya KIS untuk pindah berarti ke Mandiri. Mau pindah vaskes tapi langsung ke kantor BPJS bisa dibantu nggak? Soalnya tetangga saya udah sepuh banget. Pastinya bisa ya Kak, bedak tabur. Semua masalah itu bisa ditangani di kantor BPJS Kak. Iya. Ya, betul. Jadi bisa Kak bedak tabur. Kak, aku di WA ada tagihan padahal BPJS-ku sudah ada potongan di leger gaji karena keterima P3K di bulan September. Baik Kak, Itu sering ditanyakan itu Kak. Betul. Jadi kalau misal saya sudah pindah nih Kak, maksudnya keterima di P3K di bulan September. Nah, bisa dipastikan ya Kak Vela, yang pertama bisa dicek terlebih dahulu secara mandiri lewat aplikasi Mobile JKN di info iuran ya kan. Itu nanti bisa muncul kalau misal ini bisa saja case-nya sebelum kakaknya pindah segmen ke P3K ya kan, dari instansinya itu sebagai peserta mandiri dan ternyata masih ada iuran yang belum terbayarkan selama menjadi peserta mandiri. Kalau menjadi P3K tentunya ditanggung oleh per instansinya. Cuman kalau sebelumnya sebagai peserta mandiri dan masih ada iuran yang belum terbayarkan, itu pastinya tetap ini ya Kak, menjadi tanggung jawab peserta. Seperti itu ya Kak ya. Jadi makanya kadang orang yang sudah alih segmen di bulan ini tapi di bulan sebelumnya ternyata masih punya tunggakan iuran, masih ada kewajiban bayar iuran, berarti tetap dapat cinta ya Kak ya dari pegawai BPJS. Seperti Kak Vela ya. Jadi bisa juga dipastikan ke nomor yang menghubungi itu, coba aja di chat Kak biar nanti tahu kakaknya ini pindah alih segmen ke P3K itu di bulan berapa dan terakhir pembayaran sebagai peserta mandiri di bulan berapa, nanti bisa terlihat ya Kak Vela ya. Kak emot-emot. Kak, kalau BPJS bulan ini belum payment masih bisa dipakai dulu enggak ya Kak? Belum paymentnya ini berapa bulan Kak? Apakah di bulan ini gitu kan, karena kita kan sebenarnya di maksimal beresnya bulannya kan di tanggal 10 ya Kak Dea ya. Nah itu dicek aja Kak di di aplikasi Mobile JKN bisa, kalau misal statusnya aktif berarti tentunya bisa. Tapi kalau misal ada problem di WA Pandawa juga bisa dicek ya Kak, keaktifannya lewat di WA Pandawa. Di Mobile JKN juga bisa dicek di WA Pandawa juga. Nanti pilih di informasi ya Kak ya, untuk aktif atau tidaknya. Kalau masih aktif berarti bisa ya Kak emot-emot. Kak Vela sudah terjawab. Kak, aku diwawatannya. Sudah. Ini banyak banget Kak komennya Kak. Iya, wow, kita harus milih karena banyak yang double juga kan. Kak Mama Erenra, Kak cara aktifin KIS lewat online bisa nggak? Kak, ini Kak Mama Erenra kalau misal mau ke peserta mandiri itu bisa. Cuman kalau mau dapet KIS lagi atau PBI, sekarang ini penyebutnya PBI, itu harus ke dinas sosial. Jadi belum bisa online gitu ya Kak Mama Erenra. Yalah. Kak, aku ikut Kak Sabila Milati. Cicilan, apa bisa langsung aktif atau nanti udah lunas baru aktif? Kak Sabila Milati izin menjawab ya. Jadi kalau untuk program rehab ini atau program cicilan bertahap gitu ya, itu setelah lunas baru bisa aktif ya Kak Sabila Milati. Jadi setelah semua cicilannya lunas, karena kan cicilannya itu nanti terhitung termasuk di bulan berjalan. Jadi setelah lunas baru bisa aktif gitu ya Kak cicilan Melati. Kak Sabila. Jadi Kak cicilan. Kak Sabila Milati gitu ya. Jadi nunggu lunas dulu ya Kak ya. Tapi kalau di pertengahan itu mau segera dilunasi itu bisa banget Kak. Iya. Misal mau digunakan gitu, terus langsung dilunasi itu bisa. Berarti nanti harus batal rehab dulu ya Kak ya. Iya. Betul, nanti di menu rehab, nanti kakaknya klik batal rehab, nanti langsung tagihannya bisa menyesuaikan gitu kalau mau dilunasi langsung. Itu bisa Kak. Gitu. Ini double-double nih Kak. Iya Kak, double banyak banget.
Kak, halo Fafa. Kak, kalau mau ganti nomor yang udah nggak aktif gimana ya Kakak? Gampang banget. Iya ya. Di WA Pandawa ya, Kak? Sebenarnya bisa Ini- di semua ini nggak sih Kak? Iya. Bisa di semua yang atas ini kalau mau online ya. Kalau mau online bisa di semua icon-icon. Yang pertama ada aplikasi Build JKN, ada Care Center 165 ya, tinggal di call aja ataupun di 08 di WA Pandawa di 081165165165 ini Kak gitu. Gampang banget, pilihnya nanti di menu perubahan data gitu. Betul. Ya Kak ya. Ini Kak Sindila _ Kak, kalau tunggakan BPJS baru dibayar itu akan langsung aktif hari itu juga nggak? Betul. Betul. Jadi kalau misalnya punya tunggakan BPJS kemudian mau pengaktifkan atau tulisannya non aktif karena premi, tinggal dilunasi semua akan beres. Tinggal dilunasi langsung aktif gitu ya Kak. Kalau misalnya ada double tinggal ditunggu aja beberapa menit. Enggak yang langsung 1 detik aktif. Iya, tidak ya Kak. Karena sistemnya nunggu proses dulu. Betul. Kemungkinan di beberapa menit ya Kak ya. Kalau misal ternyata di 3 kali 24 jam belum aktif, nah itu baru bisa dipertanyakan. Kak, sorry tanya lagi, BPJS Kesehatan Kudus apa ya Kak? Soalnya nyari nggak. Kak Ibu Negara. Oh, IG. IG Kak. IG ya. Ini Kak, namanya sama ya Kak ya? Iya. Namanya sama, jadi namanya sama dengan nama TikTok ini ya Kak ya, Info JKN Kudus. Betul. Kalau kesulitan bisa dicari JKN Kudus Bermanfaat juga bisa. Ya. Kak, saya baru pindah Vaskes, apakah bisa langsung ke Vaskes baru? Kak, sepet. Gak sepet garing. Harus menunggu di tanggal 1 per bulan depan ya Kak? Betul. Untuk Kalau baru update-nya. bulan ini ya, kalau baru banget bulan ini berarti bulan depan baru bisa di Vaskes tersebut ya Kak ya. Iya. Gak sepet garing. Yalah. Sudah ganti nomor sudah ya, bisa di 3 kanal online di atas, atau enggak kalau misalnya mau offline ketemu langsung orangnya, ngurus langsung orangnya karena pengen banget ketemu pegawai BPJS juga bisa lewat kantor ya Kak. Ini Kak, dari Kak Mbak Fit. _fit. Iya. Mau tanya Kak, aku kan peserta mandiri, tapi tiap aku cek kartunya hasilnya udah terbayar. Itu gimana Kak? Bisa dicek dulu di aplikasi mobil JKN ya Kak. Kakaknya itu terdaftar di segmen apa? Siapa tahu kakaknya udah dialihkan ke PBI. Iya. Saran aku ini ya Kak, di aplikasi mobil JKN dicek di info iuran itu masih ada tagihan yang muncul enggak. Kalau misal strip dan di totalnya itu 0 berarti memang sudah terbayar, nggak ada tagihan yang perlu dibayar. Kalau misal ketika mau ada pesan kemudian kakaknya mencoba membayar lewat kanal-kanal pembayaran BPJS ternyata tulisannya itu sudah terbayar, itu coba dicek lagi untuk nomor yang diinput Kak, karena biasanya banyak case peserta yang ternyata salah input nomor VA namanya ya. Kalau misalnya mau memastikan nomor VA bisa lewat kanal kita ini ya, di WA Pandawa paling gampang. Tinggal di chat WA Pandawa ini nomornya sudah tertera, terus nanti tinggal di menu informasi kemudian cek virtual account. Nah itu langsung jreng dikasih nomor VA-nya berapa. Kemudian itu bisa dicoba kalau misal ternyata Memang tidak bisa. Berarti memang tidak ada tagihan. Kalau misal muncul tagihan ya berarti itu yang harus dibayarkan. Gitu ya Kak, _fit ya lah. Ini Udah rehab tadi tidak bisa langsung aktif ya, harus lunas terlebih dahulu. Halo Kak, anak yang kelahiran 2018 belum didaftarkan BPJS. Nah sekarang ingin didaftarkan gimana? Kak Hello Fit, bisa mendaftar lewat WA Pandawa atau mobil JKN ya Kak? Ya, Care Center 165 juga bisa. Semuanya bisa. Iya, kalau kelahiran 2018 nanti dihitung iurannya sejak anaknya lahir. Jadi iurannya dihitung sejak tahun 2018 ya Kak. Kalau ekspresi ya Kak atau enggak? Ada komen dari Kak 2004, Kak aku punya BPJS APBD tapi udah pindah Kudus, bisa dipindah di sini juga enggak atau pengajuan lagi? Tetap harus pengajuan lagi ya Kak ke Dinas Sosial Kudus. Iya, karena kan domisilinya udah pindah juga. Dan anggarannya nggak beda. Iya. Kak saya dari Kak Laili Rahma, Kak saya kan BPJS Mandiri, terus kalau mau pindah ke pemerintah gimana ya? Ya ini mungkin baru gabung kali ya Kak Laili ya.
Jadi bisa ya Kak ya, cuman nanti pengajuannya lewat ke dinas sosial tadi dengan buat surat keterangan tidak mampu, foto rumah, KTP dan kakak ya Kak Laili Rahma ya, seperti itu. Nanti tinggal diverifikasi, kalau disetujui bisa langsung beralih. Cuman harus tetap dicek, kalau misal belum beralih berarti tetap wajib membayar iuran sebagai peserta mandirinya ya Kak Laili ya. Selanjutnya komen dari Kak Widya. Kak yang kebijakan keputihan. Iya, pemutihan Kak. Pemutihan buat yang nunggak itu berlaku kapan? Nah, kalau dari kami belum berani menjawab dan memang belum tahu juga ya Kak ya, karena kami juga masih menunggu info dari pusat. Betul. Ya. Kita juga sebenarnya sudah banyak pertanyaan, cuman kami sebenarnya memang belum tahu ya Kak ya, karena masih nunggu gitu. Karena peraturan presidennya juga belum turun ya Kak, betul. Jadi kami belum bisa menjawab. Buat Kak Unai juga ya, ikut pemutihan ada minimal tunggakan nggak Kak? Nah itu juga belum keluar nih Kak, kebijakan nanti seperti apa gitu. Jadi masih nunggu ya Kak ya. Sabar, kita semua bersabar juga di sini Kak. Cara buat BPJS pemerintah kan buat ibu hamil di Demak kok susah ya. Aduh, mampet. Kalau itu kembali ke ini ya Kak ya. Ke dinas sosial. Dari masing-masing daerah ya Kak ya. Jadi kita juga kurang tahu nih Kak. Jadi nanti daerahnya yang akan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan ya Kak. Jadi nunggu verifikasinya juga. Kak Imro Saleha, cara mengecek kalau punya BPJS gimana ya Kak? Paling mudahnya lewat ini Kak, WA Pandawa. Nanti cek di informasi, menu informasi. Nanti cek di status kepesertaan. Betul, nanti terdaftar atau tidak itu bisa ya Kak. Kak PID. Kak aku awalnya BPJS Mandiri tapi sudah beralih PBI, tapi masih ada iuran pas Mandiri. Jadi gimana ya? Tetap ya Kak, pi.id, walaupun nanti kalau misal sudah beralih ke PBI kan berarti langsung aktif ya Kak ya. Walaupun awalnya non aktif karena premi, tapi karena sudah beralih ke PBI nanti langsung aktif. Cuman iurannya di Mandiri itu akan tetap ada ya, selama tidak dibayarkan tetap ada. Nah ini kalau misal Kak PID merasa keberatan kayak ternyata sudah banyak Kak gitu apa tunggakan iurannya, daripada nanti ternyata tiba-tiba non aktif dan perlu digunakan, kan tiba-tiba ada tunggakannya yang nyangkut kan nanti terlalu berat ya Kak PID. Jadi saran saya kalau misal ada tagihan, kalau misal mampu untuk dilunasi dalam satu kali itu nggak apa-apa Kak, jadi langsung dilunasi saja, tetap dibayarkan dengan nomor VA atau nomor pesertanya Kak pi.id, biar nanti nggak ada tunggakan iuran yang nyangkut, biar nanti untuk kedepannya bisa aman Kak pi.id. Cuman kalau misal merasa keberatan, nah ini New Rehab ya Kak, New Rehab 2.0, di mana teman-teman yang alih segmen dari Mandiri kemudian beralih ke PBI ataupun yang lain dan ternyata masih ada tagihan iuran yang nyangkut ya biasanya, itu bisa banget dicicil ya Kak ya. Jadi bisa dicicil dengan minimal di 2 bulan menunggak, itu sudah banget bisa dicicil. Jadi biar nggak memberatkan juga ya Kak pi.id gitu. Daftarnya sama di menu Rehab di aplikasi Mobile JKN atau lewat Care Center 165. Kalau lewat WA Pandawa bisa nggak Kak? Kalau untuk Rehab belum bisa ya. Jadi untuk Rehab bisanya di Care Center 165 ataupun di aplikasi Mobile JKN. Seperti itu ya Kak. Ini sama ya Kak? Sama. Mami. Kak bingung Kak? Iya, ini aja ya Kak. Kak Pairul, apa benar jika nonaktif BPJS Kesehatan kalau yang bersangkutan sudah meninggal dunia? Iya Kak, kalau untuk penonaktifan kita ada 2. Yang pertama meninggal dunia, yang kedua pindah kewarganegaraan. Betul. Jadi selain itu nggak bisa dinonaktifkan. Betul, bisa banget ya Kak Peril ya, kalau misalnya sudah meninggal dunia pastinya bisa dinonaktifkan ya dengan melaporkan ke kantor BPJS Kesehatan dengan membawa akta kematian ataupun ya betul, ataupun bisa di WA Pandawa ya di menu administrasi. Tetap nanti pakainya akta kematian ya Kak. Mau di WA Pandawa ataupun di BPJS-nya langsung gitu. Betul. Komen dari KF ini Kak BPJS saya kan ikut kantor ayah, tapi BPJS-nya dinonaktifkan. Cara aktifinnya gimana ya?
ini mungkin Sudah umur umur KF ya, Kak? sudah lebih dari 21 tahun ya. Nah, KF kalau statusnya masih kuliah, nanti bisa disertakan surat keterangan aktif kuliah dari kampus. Nanti pelaporannya bisa ke WA Pandawa. Nah, tapi kalau apabila KF udah nggak kuliah dan usianya lebih dari 25 tahun, nanti bisa mendaftar secara mandiri aja ya, Kak. Jadi nanti beda ya, Kak ya. Sudah memang tidak bisa diikutkan di kepesertaan orang tua yang bekerja itu ya, Kak. Kak Envita, Kak kalau BPJS Kesehatan udah nggak aktif gara-gara udah nggak kerja di PT itu bisa aktif lagi nggak? Tentunya bisa ya, Kak. Ya satunya cara ya Kak Envita ini bisa menjadi alisemen ke peserta mandiri ya, Kak Dea ya. Untuk cara daftar ke peserta mandiri nanti bisa lewat WA Pandawa aja ya, Kak. Betul. Di menu administrasi, kemudian pendaftaran peserta baru. Nanti pilih yang dengan masa tunggu 14 hari ya, Kak. Ataupun bisa juga lewat aplikasi Mojikan kalau misal sebelumnya ternyata punya akunnya nih, Kak, karena sebagai pekerja sebelumnya PPU berarti ya, Kak. Kak GF, Kak punya KIS terus mau pindah BPJS Mandiri gimana, Kak? Bisa ya, Kak GF? Sama nggak? Sama apanya? Caranya. Kalau untuk PBI, nanti dicek dulu PBI-nya udah nonaktif apa belum. Kalau belum nonaktif, nanti bisa ke kantor untuk tanda tangan bermaterai untuk penonaktifkan PBI-nya dulu. Kalau udah nonaktif bisa langsung ke WA Pandawa. Betul. Jadi dicek dulu ya, Kak G tadi ya. Kak GF, betul. Aku ya ingetnya G doang nih. Kak Ari Tinar, Kak aku awalnya PBI terus semenjak keluar dari PT jadi mandiri, itu bisa balik ke PBI lagi nggak? Bisa, Kak. Caranya sama ya. Pengajuan. Ini pertanyaan udah iya dari sih, tadi. Tapi nggak apa-apa kita jawab terus karena memang ini kan pesertanya masuknya baru-baru gitu ya. Jadi kita harus mengerti, Kak, untuk jawab terus. Ya dengan lewat ke dinas sosial ya, Kak ya, dengan tadi syaratnya di surat keterangan tidak mampu, foto rumah dan KTP. Kakak juga. Kak kalau BPJS ada tanggungan pindah PBI bisa nggak ya? Kak Mami, Kak kalau BPJS ada tanggungan kemudian pindah PBI bisa nggak ya? Itu mungkin tunggakan itu, Kak. Iya benar. Sebenarnya mandiri ya Kak Mami ya, berarti ya. Bisa ya, Kak ya, pengajuannya sebenarnya tidak melihat dari punya tunggakan atau tidak. Cuman dalam sistem BPJS ini selama menjadi peserta mandiri dan belum alih segmen, di iuran sebelum alih segmen itu tetap menjadi tanggung jawabnya Kak Mami ya, atau menjadi tanggung jawabnya peserta. Jadi kalau misal mau tetap mengajukan, saran saya tetap diproses saja, tidak apa-apa. Karena kan kita juga tidak tahu apakah bisa langsung dialih segmenkan atau tidak. Cuma nanti untuk iurannya itu tetap harus dibayarkan selama belum dialih segmenkan oleh dinas sosialnya. Gitu ya Kak Mami ya. Semoga menjawab ya, Kak. Ini ada komen dari Kak Angeli. Kalau resign Desember BPJS nonaktif kapan ya, Kak? Resign Desember besok ya? Berarti di akhir bulan Desember, Kak, tanggal 31. Nah, Januari itu udah mulai nggak aktif. Ya, tergantung dari perusahaannya nonaktifkannya kapan. Betul, bisa jadi nanti ternyata di Desember sudah tidak ditanggung gitu ya Mbak Dia ya Kak? Iya. Bisa dicek di aplikasi mobil JKN aja, Kak. Secara berkala, ya untuk betul. Pastinya. Kalau ternyata nonaktif di akhir bulan itu berarti sudah ini ya Kak, sudah tidak ditanggung lagi oleh perusahaan. Kak Rasyaku, ya Allah. Kak mau tanya kalau turun kelas bisa nggak ya? Bisa Kak Rasyaku. Yang pertama syaratnya kalau masih punya tunggakan dilunasi dulu. Karena kalau misal masih punya tunggakan belum dilunasi itu tidak bisa ya Kak Rasyaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua minimal sudah di 1 tahun di kelas tersebut. Seperti itu ya Kak Rasyaku ya. 2 saja syaratnya. Bedanya PBI sama yang ditanggung pemerintah Kudus apa, Kak? Kak Salima. Untuk PBI itu ada 2 ya, Kak. PBI JK itu yang ditanggung pemerintah pusat menggunakan dana APBN. Kemudian PBPU BPPMda. Nah, itu yang ditanggung pemerintah daerah, pemerintah Kudus menggunakan dana APBD Kudus. Jadi sama aja dibiayai pemerintah gitu kan. Intinya sebenarnya sama ya Kak Dea ya. Cuman ini masalahnya nanti di anggaran-anggaran yang pembayarnya BPJS itu dari mana itu yang beda Kak. Tapi untuk
kelasnya, maksudnya setara dengan kelas berapa itu sama. Betul. Dan nanti dirawat inapnya juga sama gitu ya Kak. Kak Agustina Widya MLI Pati, ya Allah. Sore Kak, halo sore juga. Saya resign dari PT, tapi saya masih punya tunggakan. Apakah BPJS masih aktif atau dinonaktifkan gitu? Kalau misal ini kasusnya resign, berarti nanti setelah resign otomatis dinonaktifkan ya Kak ya, karena sudah tidak ditanggung oleh perusahaan. Kemudian ternyata sebelum jadi pegawai ya berarti ya, sebelum di PT masih punya tunggakan. Nah itu berarti kalau misal mau diaktifkan lagi berarti nanti ditambah gitu ya Kak ya. Jadi tunggakan sebelum jadi pegawai terus ditambah nanti 1 bulan berjalan kalau misal pilihnya yang masa tunggu 14 hari ya untuk alih segmen ke peserta mandiri. Seperti itu. Kalau mau aktif ya harus alih segmen dulu ya Kak ya. Betul. Dan membayar tunggakan sebelumnya juga gitu. Ada komen dari Kak Ayat. Kak, BPJS anak saya tadinya dibayar kantor, terus sekarang udah nggak di cover kantor. Caranya ke mandiri? Bisa. Bisa. Berarti ini Kak Ayat Marhan ini berarti anaknya sudah lebih usianya ya Kak ya, mungkin ya, karena sudah tidak diganten. Iya. Nah ini kalau usianya lebih dari 21 tahun dan anaknya masih berkuliah, nanti bisa menyertakan surat keterangan aktif dari kampus ya Kak Ayat. Nah tapi kalau tidak berkuliah dan usianya lebih dari 25 tahun bisa mendaftar mandiri. Untuk pendaftaran mandiri bisa langsung ke WA Pandawa. Betul, ataupun di kanal ini. Iya. Ya kan? Bisa banget ya Kak. Cek keanggotaan bisa nggak Kak Lingga? Bisa banget di ini, WA nomor Pandawa. ini. Nanti pilih menu informasi, kemudian cek status kepesertaan. Masukin NIK sama tanggal lahir aja. Betul, nanti langsung dijawab di situ oleh WA Pandawa ya. Betul. Kak Tan, Kak cara penghapusan tunggakan dengan cara dibayar. Kalau Kak Tan untuk sebagai peserta mandiri satu-satunya cara adalah itu ya Kak ya. Iya. Kak Tan. Apa ini? Kak donat ini kamu. Kak aku punya tanggungan tapi mau pindah PBI, gimana caranya? Sama ya Kak ya, lewatnya ke dinas sosial dengan membuat surat keterangan tidak mampu, foto rumah, KTP dan KK. Betul. Cuman kalau sebelumnya punya tanggungan berarti tetap menjadi tanggung jawabnya Kak Donat gitu ya. Walaupun nanti sudah dialih segmenkan, tapi selama menjadi peserta mandiri tetap menjadi tanggung jawabnya Kak Donat gitu. Kalau misalnya merasa keberatan nanti setelah menjadi alih segmen bisa diikutkan program New Rehab gitu ya Kak ya. Lewat aplikasi Mobile JKN ataupun Care Center 165. Nanti Kak minta tolong didaftarin rehab di akun saya, bisa gitu. Kak hahaha. Iya ini loh Kak hahaha. Kak kalau seandainya ada tunggakan 1 tahun bayarnya dicicil bisa nggak ya? Ya bisa banget ya Kak hahaha. Untuk teman-teman yang mempunyai tunggakan di minimal 4 bulan sampai 12 bulan. 24 bulan 24 bulan, ya maaf. Itu bisa langsung mendaftarkan program cicilan di, ya betul namanya di New Rehab. Kalian bisa daftarnya lewat apa Kak? Bisa lewat kantor BPJS kalau mau offline. Kalau mau online bisa di aplikasi Mobile JKN di menu Rehab ataupun di Care Center 165 tinggal di call aja Kak daftarin rehab gitu. Bisa ya. Minimal ditunggakan di 4 bulan ya Kak ya. Kalau misal masih di 2 bulan atau 3 bulan untuk peserta mandiri belum bisa, tapi kalau misal untuk yang alih segmen bisa. Gitu ya. Nanti setelah aktif setelah lunas langsung aktif kembali ya Kak. Jadi jangan takut dan jumlah iurannya itu juga sudah menyesuaikan dengan bulan berjalan gitu. Jadi setelah lunas ya nggak usah langsung kembali ke iuran normal gitu untuk bulan depannya. Seperti itu ya Kak. Betul. Kak, kemarin aku udah bayar pribadi lah. Tak buka aplikasi JKN kok gak ada tulisan pembayaran ya. Kak Nurlaili ini sudah berubah aktif gitu belum ya Kak Nurlaili? Bisa dicek juga di info iuran Kak, masih ada tunggakan apa belum? Iya, apa udah nggak ada? Betul. Yang paling cepat update itu sebenarnya di info iuran ya Kak Dea ya. Jadi kalau misal belum aktif tetapi di info iurannya sudah 0, berarti aman Kak, nanti tinggal dikonfirmasi saja gitu. Betul.
Kak, kemarin saya terdaftar BPJS dari pemerintah tapi sudah nonaktif, apa bisa diaktifkan lagi? Kak Bisa Miftah, Kak bisa Miftah Kak. 887. Tinggal nanti ke dinas sosial membawa surat keterangan tidak mampu, foto rumah, KK dan juga KTP. Nanti dinas sosialnya yang akan mendaftarkan ke kantor BPJS Kesehatan. Betul, itu kalau misal mau di PBI lagi ya Kak ya. Cuman kalau misal mau ke Mandiri juga bisa. Bisa. Ini Kak Abrisam. Kak, kebetulan mertua saya meninggal dan iuran ikut saya dinonaktifkan menggunakan akte kematian. Iya betul, penonaktifannya menggunakan akte kematian ya Kak Abrisam ya. Jadi nanti otomatis akan tidak masuk ke tagihannya akunnya Kak Abrisam. Betul. Jadi berkurang 1 gitu ya Kak. Ya seperti itu. Kak mau tanya tapi nggak dibaca. Aduh Kak Nur Baeti, mohon maaf ya Kak, bisa di up terus ya Kak. Mohon maaf. Kak, kalau masih kuliah syarat untuk perpanjangan BPJS-nya bisa pakai KTM saja. Kak Gis. Kak Gis. Itu untuk syarat pengaktifan anak kuliah bisa surat keterangan aktif kuliah ya Kak dari kampus. Jadi tidak cukup pakai KTM saja. Betul, jadi harus minta ya Kak ya berarti kemahasiswaannya. Kak aku kan dulu pakai KIS. Kak Laya ya? Kak Laya. Kak aku dulu kan pakai KIS, kalau mau pindah ke Mandiri bisa diurus online tidak? Kak Laya bisa kalau semisal ini ya Kak, sudah dinonaktifkan gitu ya Kak ya. Kalau misal ternyata masih aktif di PBI ya Kak ya, di PBI berarti kakaknya harus ke kantor dulu ya Kak ya, iya, untuk bertanda tangan materai gitu, untuk pengunduran diri dari PBI. Biasanya pengunduran diri gitu. Halo Kak. Halo. Ya Allah senengnya dia disapa nggak jawab saya. Kak, saya sudah membayar sesuai tanggal tapi di Mana ya Kak? Ini? Iya. Kak Kelly. Kak, saya sudah membayar sesuai tanggal tapi di APK JKN masih ada tanggungan gitu. Notifnya gimana Kak? Masih ada ini, sudah membayar sesuai tanggal tapi di APK JKN masih ada tanggungan notifnya. Berarti di info iurannya belum 0 ya Kak? Apa bagaimana nih Kak Kelly? Mungkin ditunggu 1 kali 24 jam terlebih dahulu ya Kak. Biar bisa update dulu nih Kak sistemnya. Kalau baru banget dibayarkan memang kita harus bersabar ya Kak Kelly ya. Kak Azra, yang pemutihan itu sudah berlaku atau gimana Kak? Kak Azra mohon maaf belum ada info lebih lanjut ya Kak Azra ya. Kita masih menunggu jadi kami informasi dari pusat juga. Kita sebagai dan sebagai peserta juga masih menunggu ya Kak. Kak Changa, Kak BPJS pemerintah harus yang tidak mampu, of course. Kak Changa iya ya Kak ya, karena kan nanti dilihat dari beberapa aspek. Karena pengajuannya juga ada surat keterangan tidak mampu dan tentunya foto rumah. Jadi dari pemerintah juga pastinya memprioritaskan gitu ya Kak bahasanya ya, memprioritaskan untuk yang kurang mampu terlebih dahulu untuk di cover gitu ya Kak. Kak, aku belum punya BPJS sama perusahaan dibuatkan BPJS ketenagakerjaan. Oh Kak Anfra salah server Kak. Iya, kita BPJS kesehatan Kak, mohon maaf. Iya, Kak Bella juga ini ya Kak ya. Kita dari BPJS kesehatan ya Kak ya, punten. Kak mau daftarin anak saya ke BPJS PBI, gimana caranya dari bayi nggak punya BPJS? Ya itu Kak. Ke dinas sosial aja Kak, membawa surat keterangan tidak mampu, KK, KTP, foto rumah. Iya Kak, Donat ini sebenarnya sudah bertanya tadi Kak, saya ingat banget nih Kak yang di atas. Kan nanti dilihat juga dari kakaknya ya Kak ya, kalau misal bayinya masuk kakak itu dan ternyata bisa diikutkan ya nanti bakal diikutkan gitu ya Kak Donat. Ini apa ya? Enggak ya? Aktivasi. Itu kayaknya cuma pengajuan lagi ya. Kak, saya udah dapat dari desa nih, terus saya ikut perusahaan itu hitungannya gimana Kak? Kak Pisces. Berarti langsung yang dari desa itu non-aktif ya Kak? Karena dialih segmen ke pekerja. Ke PPU gitu ya Kak ya. Jadi nanti Kak Pisces beralih segmen namanya ya. Dari PBI itu langsung otomatis beralih segmen sebagai PPU. Dan kelasnya naik tentunya. Yang dulunya kelas 3, PBI kelas 3, kemudian nanti akan naik di kelas 2 minimal ya kalau di perusahaan ya Kak Pisces gitu. Betul. Itu nanti sama-sama tidak, bahasanya sama-sama tidak merasa membayar ya sebenarnya. Karena dipotong gaji. Iya betul, kalau yang dari perusahaan kan nanti dipotong gaji 1%, kalau dari gaji kakaknya 4%-nya dari perusahaan gitu ya Kak. Betul.
Kak Lina Mufida nih Kak. Kak, misal belum ada 1 tahun, misal mau turun kelas, apakah bisa BPJS Mandiri? Tidak bisa ya, Kak Lina mohon maaf banget punten, sangat belum bisa ya Kak Lina Mufida ya. Memang karena regulasi, bukan regulasi ya, kesepakatannya. Memang Ketentuannya harus menunggu ya, 1 ketentuannya tahun seperti itu di ya Kak kelas ya. sebelumnya. Kalau istri sudah resign, biar BPJS-nya ikut ke suami, gimana caranya Kak? Kak Dian Listian ya Kak. Kalau Ini suaminya pekerja ya. Mungkin ya Kak. Iya, kalau misal kita anggap pekerja ya. Kalau misal tidak bekerja bisa di komen ya. Bisa banget ya Kak Dian Listian kalau misal suaminya pekerja berarti pengajuannya ke instansi lagi, ke PPIC, HRD atau sumber daya SDM-nya ya biasanya. Betul. Ya. Di perusahaannya gitu. Kalau misal suaminya mandiri ya berarti kakaknya harus alih segmen ya kan? Alih segmen ke mandiri gitu. Kak, aku dulu mandiri kok sekarang di CKN Mobil jadi PBI ya Kak, please jawab. Kak Nanas berarti alhamdulillah selamat Anda terdaftar sebagai PBI. Berarti dari dinas sosialnya ini ya Kak ya. Kalau dinas sosial itu bisa sewaktu-waktu mendaftarkan dan sewaktu-waktu menonaktifkan. Jadi bisa dicek berkala di aplikasi Mobil JKN ya Kak untuk status kepesertaannya. Jadi di awal bulan itu kayak kita tuh ada rutinitas untuk membuka aplikasi Mobil JKN. Iya, ngecek status kepesertaannya itu. Biar nanti kalau misal tiba-tiba mau digunakan, butuh ya kan, kita harapannya semuanya sehat ya teman-teman. Sobat JKN. Kak Bila CG21, Kak bojoku ini udah nggak aktif lagi, gimana caranya untuk mengaktifkan? Nah ini sebelumnya apa nih Kak Bila CG PPU apa PBI nih? Kalau misal non aktif itu berarti kalau misal PBI, kalau misal mau ikut PBI lagi bisa ke dinas sosial dengan surat keterangan tidak mampu, foto rumah, KTP dan KK. Tapi kalau misal mau ke Mandiri bisa ke 3 kanal. Iya. Ketiga kanal kita di atas ini. Betul. Kak Mint Blooming. Kak gimana caranya BPJS Mandiri biar bisa auto debit dari rekening? Bisa lewat aplikasi Mobil JKN. Nanti pilih yang pendaftaran auto debit. Di situ ada ya Kak. Kak kalau ngecek nomor BPJS lewat NIK KTP caranya gimana ya Kak? Kak iya. Untuk ngecek nomor BPJS Kesehatan ya Kak bisa langsung di ini. WA Pandawa juga bisa, di Mobil JKN juga bisa. Iya, di care center juga bisa. Betul Kak Iya, gitu ya Kak Iya ya. Bisa ke 3 kanal kita di atas. Gampang banget. Kak aku pengen bayar manual, tapi pas masuk JKN kok harus masuk auto debit sih gimana Kak? Kak Mei ini mungkin belum melakukan pembayaran pertama ya Kak? Baru daftar ini ya Kak? Atau bisa baru masuk aplikasi kayak registrasi awal Mobil JKN gitu loh Kak. Nah itu bisa dibayarkan iuran pertama terlebih dahulu Kak, baru masuk aplikasi Mobil JKN-nya. Betul. Never give up, wow. Kak kalau di APK JKN yang ada tagihan hanya suami dan saya keterangannya strip, itu gimana Kak? Berarti yang punya kakak never give up ini sudah terbayar. Kemudian untuk yang punya suaminya berarti belum. Jadi nanti tinggal dibayarkan dengan menggunakan nomor pesertanya suami atau nomor VA-nya suaminya saja ya Kak ya. Betul. Kak bisa pindah vaskes enggak? Bisa, ya kan? Bisa Kak. Mau lewat mana Kak? Lewat online apa lewat offline? Kalau lewat online ada di atas aku nih, ya kan di atas saya ini banyak pilihannya. Pindah vaskes bisa gitu. Kalau lewat offline bisa ke kantor BPJS, MPP, sama kita tuh ada CFD. BPJS keliling di Car Free Day alun-alun Simpang 7 Kudus setiap hari Minggu ya Kak. Atau bisa juga dicek jadwal Car Free Day itu di kapan aja. Nah itu bisa nih di aplikasi Mobil JKN ya, terbaru, ya kan? BPJS keliling, info BPJS keliling. Kak di BPJS pindah vaskes tadi berarti berapa kali? 3 bulan sekali ya? 3 bulan sekali. Untuk pindah vaskes kalau misal belum ada misal di 2 bulan terus mau pindah lagi itu belum bisa ya. Jadi minimal 3 bulan gitu baru bisa pindah lagi. Betul. Jadi sebelum pindah diberikan matang-matang guys ya. Komen dari Kak gak tahu siapa. Yalah. Kak di BPJS Kudus nerima magang mandiri nggak ya? Gimana prosedurnya? Kak gak tahu siapa bisa langsung bersurat aja ya Kak?
ke kantor. Ke kantor yang dituju gitu, mau di kantor cabang mana gitu ya Kak. Ke kantor cabang berarti ya Kak, apa bisa kantor kabupaten? Ya ini kakaknya mau di Kudus apa di Jepara apa di Grobogan nih. Bisa langsung bersurat aja Kak. Ke kantor BPJS Kesehatan gitu intinya Iya, ya. Kak. Apa ini? Gimana Kak caranya langsung ke kelurahan terdekat Kak Bila CG? Untuk PPI mungkin Kak. Untuk mengurus surat keterangan tidak mampunya, iya bisa ke kelurahan ya Kak ya. Iya. Cuman kalau untuk pengajuan yang PBI-nya harus ke dinas sosial. Dengan membawa surat itu yang dari kelurahan. Betul. Jadi tetap memang harus ke kelurahan dulu ya mungkin ya, atau ke desa ya Kak ya. Kak ini udah 1 jam berlalu ini Kak. Sumpah nggak kerasa ya Iya. kan? Nggak kerasa, banyak banget yang bertanya sampai seru banget. 2 komen lagi ya Kak. Boleh. 2 komen terakhir, last but not least, karena ya kita setiap minggu ada live ya Kak ya. Iya. Jadi diinfokan juga untuk teman-teman, nanti kalau bisa ya belum kebales ya bisa langsung nanti live di minggu depan ataupun bisa DM. Untuk jadwalnya bisa dicek di akun Info JKN Kudus ya Kak. Jadi bantu-bantu follow juga Kak. Betul, tinggal dipencet plus ini loh, gampang banget. Iya, biar nggak ketinggalan Betul. informasi selanjutnya. Kita pilih pertanyaan terakhir yang kayaknya ini menarik untuk dibahas lagi gitu. Ataupun tadi Yang belum mana ada. nih Kak? Benar. Bingung nih. Bisa. Kalau aktif. Iya. Kak Didi Haryanto 9428. Halo Kak, sebelumnya selamat sore. Kak, kalau nama masih Bayu Nyonya, ya kan berarti belum diubah ya Kak ya? Belum update kakak, apa bisa dipakai berobat? Kalau misal status kepesertaannya aktif, tetap bisa ya Kak ya, walaupun namanya belum diubah. Tetap bisa aktif kalau misal tetap bisa digunakan selama status kepesertaannya aktif atau ada centang hijaunya. Iya. Ya. Bisa dicek di aplikasi mobil JKN juga Kak. Kalau kakaknya udah jadi bisa langsung diupdate nama bayinya. Yang mana nih Kak? Satu pertanyaan Iya, terakhir. Satu pertanyaan terakhir. Aduh, yang mana ya Kak ya? Kak Diva Chelsea, Kak BPJS non aktif pengen aktifin lagi, cuma kakaknya yang sama suami belum jadi. Bisa nggak Kak? Karena bumil. Oh, Kak Diva pertama itu karena data kami mengacu data Dukcapil, jadi sebaiknya Kak Diva update kakak dulu aja Kak. Seperti itu. Kakaknya ini hamil berapa bulan? Sudah buru-buru banget Kak Diva gitu. Apakah lama untuk menunggu kakaknya jadi gitu ya Kak dia ya? Jadi harus pertama update kakak dulu Kak, baru bisa dimasukkan. Betul, karena kan BPJS Kesehatan ini kan kayak datanya tuh nge-link gitu ya Kak, biasanya ya, nge-link ke Cakpil gitu. Betul. Makanya untuk penonaktifan karena meninggal dunia juga kita harus dari akta kematian Cakpil, tidak bisa cuman surat kematian dari desa gitu. Karena kalau misal belum dilaporkan sampai Cakpil ya nanti belum ada di data kami juga, jadi belum bisa mendaftarkan gitu ya Kak ya. Ini kita kasih kesimpulan dulu aja ya Kak. Betul. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan yaitu kalau udah nggak bekerja itu cara ngaktifinnya gimana? Berarti tadi ya kalau misal sudah tidak bekerja bisa alih segmen ke menjadi peserta mandiri gitu ya, dengan pendaftaran di 3 kanal layanan kita ini bisa banget ya, nanti tinggal dipilih kelasnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta gitu ya Kak ya. Jadi tidak harus ngikut dari kelas yang di perusahaan dulu ya Kak dia ya. Kalau misal ternyata Kak saya pengennya di kelas 3 saja, it's okay. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Kalau kakaknya kesulitan mendaftar secara online bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Betul, atau mall pelayanan publik di Pendopo Kudus. Setiap Senin sampai Jumat. Kemudian ada di Car Free Day BPJS keliling alun-alun Simpang 7 mulai jam 6 sampai jam 9 di tiap minggu. Terus yang terakhir yang paling sering ditanyakan itu cara mereaktivasi PBI. Gimana tuh Kak?
Kalau PBI mereaktivasi kalau misal mau jadi PBI lagi atau aktif Mm-mm. sebagai PBI lagi bisa langsung ke pengajuan kembali ke kantor dinas sosial dengan membawa surat keterangan tidak mampu, foto rumah, KTP ataupun KK. Cuman kalau misal mau aktif sebagai peserta mandiri Mandiri. itu bisa ya Kak ya, bisa langsung ke 3 kanal Kanal layanan lain. kita ini kembali untuk online. Kalau untuk offline juga bisa ke kantor BPJS Kesehatan, ke MPP juga bisa ataupun CFD setiap Betul. hari Minggu. Sembari kesehatan jalan-jalan ya kan, lari-lari CFD Iya, jalan-jalan sekalian sekalian mengurus mengurus, mampir kepesertaan. ke stand BPJS Betul. Kesehatan pastinya. Nah, terima kasih ya teman-teman yang udah nonton sampai terakhir. Sampai Betul, luar jumpa di biasa semangatnya. Ya, terima kasih banyak. komen-komennya. Sampai jumpa di live minggu depan ya Kak. Salam Ya. sehat. Salam sehat semuanya. Mohon maaf kalau ada Selamat salah-salah sore. ya Kak. Sama Iya. komen-komen yang belum terbaca. Bye-bye.